Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Let's Podcast episode 8, di mana pada Let's Podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik hak kekayaan intelektual. Bersama saya Anissa Almokfira selaku podcaster hari ini. Jadi, hak kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas, serta melindungi hak-hak individu atau entitas yang menciptakan karya intelektual. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin krusial, mengingat semakin mudahnya akses dan penyebaran informasi, serta karya intelektual melalui teknologi digital. Namun, di balik manfaat perlindungan HKI, terdapat tantangan besar dalam menyeimbangkan antara kepentingan individu atau pemegang hak dengan kebutuhan masyarakat luas akan akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan budaya. Untuk membahas materi ini lebih lanjut, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Hasbir Passerangi, SHMH, seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di mana Prof ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di bidang hukum kekayaan intelektual. Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah. Jadi mungkin langsung saja, Prof. Bagaimana pandangan Prof tentang pentingnya menyeimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan kepentingan publik dalam kebijakan publik? Apa-apa saja sih faktor utama yang perlu dipertimbangkan? Ya, baik, terima kasih. Sekira pertanyaan bagus. Pertama-tama saya berikan apresiasi dulu dari kegiatan mahasiswa ini untuk membuat satu kegiatan seperti ini. Saya kira ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Ya. Mudah-mudahan itu bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lain nanti. Ya, jadi terkait dengan hak kekayaan intelektual, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa hak kekayaan intelektual itu kalau kita sederhanakan sebenarnya ada dua bentuk dari segi bentuk kepemilikannya, ada dua kelompok ya. Pertama ada hak kekayaan intelektual yang bersifat individual dan ada hak kekayaan intelektual yang bentuk kepemilikannya bersifat komunal. Yang individual itu seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, bisa industri. Tapi ya kalau yang komunal itu seperti indikasi geografis ya. Jadi yang memilikinya itu adalah masyarakat komunal. Nah, jadi terus terkait dengan keseimbangan antara kepentingan privat dengan kepentingan publik, saya kira ini memang sangat penting untuk diperhatikan bahwa haki di satu sisi memang ada hak monopoli, tapi tidak bisa juga kita mengabaikan hak-hak atau kepentingan masyarakat luas. Jadi di satu sisi memang dalam undang-undang hak kekayaan intelektual yang kita miliki, termasuk undang-undang cipta, ada hak monopoli tapi tetap memberikan akses kepada masyarakat luas. Oke, silakan ketika saya menghasilkan suatu karya cipta misalnya, Anda ingin memperoleh akses atau mungkin ingin memperbanyak ataukah menggandakan karya saya, silakan, tapi kita bikin perjanjian lisensi. Nah, dari perjanjian lisensi itulah maka hak untuk menggandakan, memperbanyak dan sebagainya itu diberikan, tapi tentu dengan konsekuensi membayar royalti kepada pencipta. Dan inilah pentingnya memang karena ketika kita berbicara masalah hak kekayaan intelektual, maka sebenarnya yang ditonjolkan di situ adalah dimensi ekonominya. Nah, jadi seperti itu. Jadi keseimbangan di satu sisi memberikan perlindungan kepada pencipta atau inventor, maka di lain sisi juga tetap kita memperhatikan, dan pemerintah dalam undang-undang juga kita jangan memperhatikan kepentingan yang bersifat publik. Oh baik Prof, mengenai kebijakan tadi kan sudah diatur dalam undang-undang ya. Sebenarnya apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam menciptakan kebijakan itu sendiri, Prof? Bagaimana mengatasi tantangan itu juga? Ya, jadi betul sekali. Persoalan utama sebenarnya adalah bahwa konsep hak kekayaan intelektual ini atau intellectual property rights ini itu dari konsep Barat. Di satu sisi, ketika kita telah menandatangani perjanjian TRIPS, artinya mau tak mau kita harus tetap tunduk pada ketentuan yang diatur oleh dunia internasional, Organisasi Perdagangan Dunia melalui TRIPS-nya. Nah, di lain sisi,
konsep intellectual property rights ini yang diadopsi dari Barat yang notabene menganut prinsip individual. Di lain sisi negara kita, masyarakat kita penduduknya adalah masyarakat komunal. Nah, di situ tantangannya sebenarnya. Jadi, disinilah peran pemerintah ketika membuat satu regulasi, membuat satu kebijakan yang terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual, maka dia tidak boleh mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersifat komunal itu. Bahkan, jadi bahkan sebagian masyarakat kita mungkin sebenarnya kadang justru bangga ketika karyanya ditiru, karena memang kultur kita seperti itu, jadi senang tapi itu kalau pemikiran orang Barat, Eropa mungkin lain lagi, bahwa ya di satu sisi dia harus melihat bahwa harus ada menghasilkan satu nilai ekonomi buat pencipta, tapi di masyarakat kita ketika diterapkan aturan tentang hak kekayaan intelektual, tunggu dulu, kultur masyarakat kita bukan individual tapi komunal. Nah, saya kira inilah tantangan terberatnya adalah bagaimana mengharmonisasikan antara ketentuan hak yang notabene berasal nenek moyangnya dari negara-negara yang menganut paham individual, lalu diterapkan di negara yang menganut paham prinsip komunal misalnya. Nah, saya kira inilah tantangan kita untuk mengharmoniskan atau mensinergikan antara di satu sisi ada kepentingan individual yang diatur, tapi di lain sisi ada kepentingan masyarakat yang bersifat komunal. Itu saya kira tantangannya sebenarnya terberat. Bagaimana membangun kultur masyarakat kita. Tapi membangun kultur itu tidak gampang. Sama ketika saya meneliti tentang hak cipta pada saat mengambil S2 dulu. Kesimpulan yang saya dapatkan dari penelitian saya bahwa sebenarnya masyarakat kita tahu dan sadar bahwa itu melanggar hak ciptanya orang lain. Kebetulan tesis saya tentang hak cipta. Melanggar hak ciptanya orang lain, tapi dia tetap aja melakukan dan dia tidak taat. Pertanyaannya, kenapa dia tidak taat? Dia tahu bahwa itu melanggar hak ciptanya orang, tapi dia tidak taat. Ternyata kesimpulan dari penelitian saya bahwa budaya menghargai hasil karya orang lain itu yang tidak dimiliki oleh bangsa kita. Nah, jadi seperti itu tantangannya di kultur. Jadi kultur masyarakat kita yang harus senantiasa dipikirkan bagaimana mengharmonisasikan antara di satu sisi ada kepentingan individu, di sisi ada paham prinsip komunal dalam masyarakat. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Prof. Kalau berbicara hak cipta itu seperti yang Prof katakan tadi, bahwa yang bermasalah itu di kulturnya, yang mau diperbaiki itu di kultur masyarakat Indonesia itu sendiri. Terus kalau berbicara mengenai paten itu kan ada di sektor kesehatan itu seperti obat-obatan. Bagaimana sih dampak perlindungan HKI yang ketat terhadap akses publik, khususnya dalam sektor kesehatan itu sendiri? Kalau misal akses untuk obat-obatan penting itu bagaimana, Prof? Ya. Saya kira kalau terkait dengan paten, apalagi itu menyangkut kepentingan umum, sebenarnya ada kelonggaran-kelonggaran yang sudah diatur dalam perjanjian TRIPS, bahwa kalau untuk kepentingan umum ada kelonggaran yang diberikan. Nah, cuma persoalannya juga di dalam TRIPS itu belum ada definisi konkret kepentingan umum itu seperti apa. Nah, ini. Tapi ya mungkin ada hal yang standar-standar yang umum, bahwa kalau itu menyangkut dengan kepentingan umum, saya kira tidak bisa memang ada hak monopoli terkait dengan paten, tapi monopoli itu juga tetap bisa diberikan lisensi kepada orang lain kalau diakses. Nah, lalu kalau terkait dengan hak cipta misalnya, ini mungkin ada selama ini banyak masyarakat, mungkin mahasiswa yang juga belum memahami bahwa memang ada hak eksklusif juga dalam hak cipta, tapi kan boleh saja kita mengutip selama itu disebutkan sumbernya. Ini banyak yang memahami seolah tidak bisa membedakan mana menjiplak, mana mengutip. Mengutip boleh saja, tapi sebutkan sumbernya. Ya, itu yang nah sekarang kalau menulis satu karya ilmiah kan yang penting selama kita sebutkan sumbernya itu tidak ada masalah. Dan itu bahkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semakin banyak kutipan itu semakin bagus. Nah, yang masalah kalau kita kutip bukunya orang lalu seolah-olah itu adalah buah pikiran kita, itu yang salah. Nah, jadi bedakan antara mengutip dengan menciplak. Nah, jadi silakan. Saya kira pemerintah juga sudah mengatur sedemikian rupa. Ada memang hak eksklusif, ada hak monopoli. Tapi kalau orang lain mau akses silakan. Karena pertimbangannya begini. Saya menghasilkan suatu karya.
karya cipta misalnya, atau paten misalnya, tentu saya butuh waktu, pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, tidak wajar rasanya kalau saya menghasilkan karya itu orang lain yang memanfaatkan secara ekonomi. Jadi wajar rasanya kalau itu diberikan perlindungan hukum oleh negara, lalu kalau orang lain ingin mengakses silakan. Tapi tunggu dulu, kita bikin perjanjian lisensi, dan berapa royalti yang diberikan sebagai kompensasi dari karya saya yang telah saya hasilkan, yang tentu seperti saya katakan tadi butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya untuk menghasilkan karya itu. Jadi saya kira sudah wajar untuk diberikan penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Ya. Mungkin kita beralih ke sektor pendidikan ini, Prof. Ya. Bagaimana sih strategi yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan HKI ini tidak menghambat akses terhadap pengetahuan dan teknologi di sektor pendidikan? Bagaimana kebijakan ini dapat diformulasikan agar kebijakan ini dapat mendukung tujuan pendidikan nasional itu sendiri, Prof? Ya, jadi sebenarnya begini, persoalannya begini, kita harus lihat dulu dasarnya, kenapa, apa urgensinya itu perlindungan hukum. Kenapa harus diberikan perlindungan terhadap karya setiap manusia. Nah, jadi begini, dan memang saya mencoba mengutip pandangan Profesor Sachitra Harjo bahwa hukum itu dibuat sebenarnya bukan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat, tapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, ketika saya menghasilkan satu karya yang tentu tadi saya katakan butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Misalnya saya menulis buku itu tidak simsalabim lahir begitu saja. Saya mungkin butuh waktu pemikiran, tenaga, dan biaya untuk penerbitan. Jadi memang sudah wajar untuk dilindungi karya itu supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, seperti itu. Nah, tentu saja kalau untuk kepentingan pendidikan, saya kira undang-undang juga sudah cukup bagus sebenarnya. Silakan kutip, silakan jadikan referensi buku saya. Selama Anda sebutkan sumbernya nggak ada masalah. Kalau untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan bahkan ya saya coba cerita ini terkait dengan hak cipta. Program komputer, saya sering ditanya waktu saya ujian promosi dokter, bahkan ditanya, saudara Promovendus, apakah program komputer yang saudara gunakan untuk kegiatan promosi ini adalah original atau bajakan? Saya jujur aja, saya bajakan. Loh, kenapa? Kenapa bisa seperti itu ya? Yang saya tahu dalam undang-undang cipta selama itu tidak digunakan untuk tujuan komersil, nah, boleh-boleh saja. Nah, yang lain halnya kalau saya perbanyak karya-karya Anda barulah saya jual itu tujuan komersil tanpa seizin si pencipta, itu melanggar. Tapi kalau tujuan pendidikan, ya silakan, boleh-boleh saja. Nah, seperti itu. Namun di satu sisi tetap saya tegaskan bahwa secara ekonomi itu mungkin dianggap tidak melanggar, tetapi secara moral itu tetap melanggar hak cipta. Bagaimanapun kalau bicara tentang hak cipta, ada dua hak di situ yang harus kita pahami. Ada namanya moral rights, ada economic rights. Nah, ini yang moral rights ini orang kadang lupa. Nah, jadi silakan misalnya mungkin Anda gunakan misalnya karya saya, sebutkan nama saya secara moral, nama saya harus tetap bisa. Walaupun misalnya saya sudah meninggal, maka ketika karya-karya lagu saya misalnya ditampilkan, tapi nama saya tetap harus dicantumkan. Walaupun jangka waktu perlindungannya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun kemudian setelah pencipta meninggal, itu artinya sudah menjadi public domain. Walaupun sudah menjadi public domain, ketika ditampilkan karya saya, tetap nama saya harus dicantumkan secara moral. Karena hak moral itu memiliki hubungan yang abadi antara pencipta dan karya ciptanya. Beda kalau hak ekonomi dibatasi kan. Seumur hidup pencipta, ini kalau karya cipta ditambah 70 tahun kemudian setelah pencipta meninggal dunia. Tapi hak moral tidak ada batasannya. Itu namanya hubungan abadi antara pencipta dengan karya ciptanya. Selama karya cipta itu ada, maka sebutkan nama saya, itu secara moral. Jadi seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Terus tadi kan sempat disinggung mengenai lisensi di awal itu. Bagaimana sih sebenarnya pendekatan inovatif seperti lisensi terbuka ini membantu menyeimbangkan antara hak eksklusif yang dimiliki pencipta itu sendiri dan kepentingan sosial yang lebih luas? Contoh praktik terbaiknya itu di Indonesia bagaimana, Prof? Ya, jadi lisensi terbuka itu yang saya pahami ada kesan bahwa silakan perbanyak karya saya
maupun secara ekonomi. Yang penting Anda sebutkan nama saya di situ kan, dicantumkan. Tapi begini, itu sebenarnya salah satu cara ya untuk bagi masyarakat, dan persoalan itu sudah lama. Dulu ada pendukung copyright, ada bahkan ada yang maunya copyleft gitu. Ya, jadi ada yang ke kanan, ada ke kiri. Tapi sebenarnya itu sebenarnya sudah bagus secara pribadi. Saya mengatakan undang-undang hak cipta kita itu sebenarnya sudah bagus karena tetap memberikan hak kepada orang lain untuk silakan akses. Tapi kan di satu sisi kita juga harus menyadari, kita harus memahami bahwa sudah wajar juga rasanya kalau kita memberikan penghargaan kepada orang yang sudah menghasilkan suatu karya. Tidak ada hak eksklusif, tidak berarti kita melarang orang lain untuk mengakses. Silakan akses, tapi ada prosedurnya, ada lisensi. Bahkan kalau paten, setelah diberikan sertifikat patennya dan dia tidak aplikasikan dalam industri, ada lisensi wajib, harus, karena memang tujuannya adalah harus bisa diterapkan dalam industri kalau patennya. Kalau hak cipta silakan, seperti saya katakan tadi. Itu sebenarnya sudah, kalau kita membaca undang-undang cipta kita, hak ekonomi, itu wajar untuk dilindungi. Jangan sampai seperti yang terjadi seperti saya katakan tadi. Saya menghasilkan karya cipta, tapi justru orang lain yang memanfaatkannya secara ekonomi. Nah, itu kan tidak adil juga rasanya. Silakan Anda, kalau Anda mau memperbanyak, menggandakan, tapi bikin dulu perjanjian lisensi, silakan, tidak dilarang kan. Yang penting disepakati, dan apapun yang disepakati itulah hukum yang tertinggi baru dalam hukum kontrak kan. Lalu terkait dengan nama saya, harus dicantumkan. Itu memang hampir di seluruh dunia sudah dianut paham seperti itu, bahwa ada namanya hak moral, ada moral right. Jadi beda dengan hak yang lainnya. Kalau khusus hak cipta, ada economic rights, ada moral right. Inilah hak ekonomi, inilah yang harus selalu dibuatkan perjanjian lisensi untuk menggandakan, memperbanyak dan sebagainya. Tapi hak moral ini sampai kapanpun, tadi saya katakan memiliki hubungan abadi. Jadi jangan dengan alasan lisensi terbuka sehingga orang bisa dengan seenaknya mengakses, memperbanyak, menggandakan dari sisi ekonomi karya orang, itu juga rasanya tidak adil buat saya. Itulah harta yang saya punya sebagai suatu pencipta. Ya, jadi makanya dikatakan hak cipta itu termasuk benda bergerak yang tidak berwujud. Kalau dia benda merupakan harta kekayaan, itu berarti properti buat saya. Jadi wajar kalau dilindungi. Silakan kalau mau perbanyak, silakan kita buat perjanjian lisensi. Tapi tunggu dulu, berapa royalti Anda harus bayar kepada saya sebagai bentuk penghargaan bahwa saya menghasilkan karya ini butuh pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, dan sudah sangat wajar untuk diberikan kompensasi dari aspek ekonominya. Dan tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang hak intelektual, maka sebenarnya yang ditonjolkan adalah dimensi ekonominya. Nah, lalu masuklah hukum untuk memberikan perlindungan supaya apa yang menjadi haknya orang itu tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan memang ada hak ekonomi yang bahkan bisa diwariskan kepada ahli waris kita. Makanya jangka waktu perlindungannya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun kemudian kalau karya cipta lagu misalnya atau buku. Artinya kalau saya sudah meninggal sebagai pencipta buku, pengarang buku, maka suatu saat ketika buku saya akan diperbanyak oleh penerbit, maka dia harus izin dulu kepada ahli waris saya. Buat perjanjian lisensi dengan ahli waris saya, berapa royalti yang Anda mau bayar sebagai penerbit terhadap karya saya. Itu harta yang bisa diwariskan dari pencipta ke ahli warisnya. Jadi saya kira sudah wajar sebenarnya. Tinggal kita mengharmonisasikan ya dengan kultur masyarakat kita dengan proses itu. Dan itu saya kira undang-undang hak cipta juga ini sudah mengalami perubahan berkali-kali. Sebenarnya itu salah satu upaya pemerintah untuk lebih mengharmoniskan bagaimana ketentuan yang notabene berasal dari negara-negara yang paham individualis lalu diterapkan di negara kita yang menganut paham komunal. Ya, seperti itu. Baik, Prof. Jadi berbicara mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual itu pasti tidak terlepas dengan durasi. Ya. Bagaimana sih pendapat Prof tentang durasi perlindungan hak ini yang ada saat ini? Apakah durasi ini perlu disesuaikan untuk mencerminkan kepentingan publik dan inovasi atau bagaimana, Prof? Ya, jadi saya kira pemerintah dalam membuat regulasi, misalnya kita ambil contoh hak cipta, itu tentu tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang bersifat universal atau yang ada di dalam dunia internasional. Saya kira itu tidak bisa diabaikan. Lalu terkait di negara kita, kalau terkait dengan karya cipta buku,
lagu itu kan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun kemudian. Itu dari segi hak ekonominya. 70 tahun kemudian setelah pencipta meninggal dunia, itu hak ekonomi. Tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan kenapa lama begitu. Kenapa berbeda dengan paten? Paten itu kalau paten biasa 20 tahun, kalau paten sederhana 10 tahun. Tentu ada pertimbangannya. Nah, kalau tadi kembali ke hak cipta, itu 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Seumur hidup tambah plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu itu hak ekonominya, tapi hak moralnya tadi saya katakan tidak ada batas waktu. Dan sekira seluruh dunia menganut seperti itu. Ya. Lalu paten misalnya, kenapa dibandingkan hak cipta, paten itu lebih singkat? Ya. Karena logikanya begini, kalau suatu teknologi, kita paham bahwa teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat-sangat cepat. Jadi waktu untuk 10 tahun untuk paten sederhana, lalu 20 tahun untuk paten biasa itu sudah cukup lama sebenarnya. Bayangkan suatu teknologi ini, HP, teknologi yang sekarang ini, kalau 20 tahun kemudian kalau mau dipertahankan ditambah 70 tahun, ini tidak ketinggalan zaman. Jadi sudah wajar dengan waktu yang kalau kita bandingkan hak cipta seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun kemudian dari sisi ekonominya ya, hak ekonominya. Kalau paten ada yang 10 tahun, ada yang itu. Kalau paten itu kenapa lebih singkat? Karena memang perkembangan teknologi itu lebih cepat. Dan kalau dikasih perlindungan terlalu lama, tidak ketinggalan zaman itu patennya. Ya, jadi saya kira tinggallah, saya tidak tahu ke depannya apakah pemerintah masih punya berpikiran mungkin apakah diperpanjang atau mungkin lebih dipersingkat, karena sekarang teknologi sangat-sangat cepat. Bahkan memang betul bahwa hukum itu sekarang tertati-tati mengejar perkembangan teknologi. Sudah ada artificial intelligence sekarang, bagaimana ini menjadi perdebatan dalam para pakar hak intelektual, bagaimana mengatur persoalan-persoalan seperti itu. Yeah. Mungkin terakhir Prof, untuk mempertegas saja bahwa di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, bagaimana sih peran regulasi dalam mendukung inovasi digital itu sendiri? Ya, jadi sebaiknya memang setiap peraturan atau setiap regulasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus diatur dalam masyarakat itu memang, ya saya suka katakan memang harus selalu ada kajian akademiknya, libatkan akademis, libatkan semua stakeholder dalam membahas setiap peraturan itu. Saya termasuk dengan undang-undang cipta yang ketika akan dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan, saya termasuk salah satu orang yang diminta pandangannya terkait itu. Walaupun waktu itu saya memberikan penjelasan bahwa kalau ini hak cipta diubah dari delik biasa menjadi delik aduan, buat saya adalah kemunduran. Ya, karena bagaimanapun ya tetap ada kepentingan publik di situ yang harus diperhitungkan. Misalnya bagaimana harus membayar cukai, dan setiap waktu itu masih dalam bentuk CD ya, ketika dikatakan harus bayar cukai kepada negara. Nah, di satu sisi alasannya bahwa ini kan kepentingan pribadi, oke, tapi sedangkan delik biasa saja masih terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Apalagi delik aduan, ke delik aduan, menunggu pengaduan atau laporan dari saya baru diproses persoalan hakim. Mana saya tahu kalau karya saya dilanggar di daerah Papua, di Aceh misalnya, kalau tidak melaporkan tidak diproses secara hukum. Nah itu justru, tapi itulah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang, semua menjadi delik aduan. Nah, tapi intinya bahwa untuk terkait dengan regulasi perlu pandangan sebelum menetapkan suatu aturan terkait dengan peraturan bidang hak intelektual, tetap kita membutuhkan pandangan dari setiap orang, utamanya kajian-kajian yang mungkin sifatnya harus mengharmoniskan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Walaupun kita tahu bahwa kalau bicara hak intelektual, ada hak kekayaan intelektual yang sifatnya individual, ada yang sifatnya komunal, bentuk kepemilikan. Saya kira itu yang penting, intinya adalah harmonisasi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Prof atas ilmunya. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada podcast kali ini, dan bahasannya itu sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian podcast kita kali ini. Let's Institute, bersama belajar, bersama berpikir, bersama berkarya. Reading of Law. Sampai jumpa di Let's Podcast berikutnya.